Oke ya, Ibu Bapak sekalian, nampaknya sudah banyak sekali beberapa pertanyaan pada Ibu Laksmi dan Pak Adi Gunawan. Saya yakin Pak Adi dan Bu Laksmi juga sudah bisa membacanya, namun saya urutkan yang pertama dari Bapak Andrew Yogianto. Selamat sore Pak Indra, maaf diralat ya Pak Andrew Yogianto, bukan Pak Indra. Bu Indra Laksmi. Nah, Bu Indria Laksmi dan Pak Adi, apakah terapi sugesti dan konseling itu bisa melakukan healing pada otak emosi dan kondisi mental kliennya yang bermasalah? Apakah saat melakukan hipnoterapi itu semacam mengotak-atik ego personality, juga otak emosi pada klien? Dan umumnya memerlukan waktu berapa lama agar sampai tuntas? Terima kasih. Masih ada satu lagi, Pak, biar ada karena ada kesamaan kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pak Adi, bagaimana metode untuk terapi alergi kulit? Karena sugesti seolah-olah sehat, tidak bisa karena masalahnya terlihat. Apakah di tempat Pak Adi bisa terapi past life regression? Dan untuk yang kesulitan menguasai bahasa tertentu, kan masa kecil tidak suka negara tersebut bagaimana ya? Terima kasih. Masih ada satu lagi sekalian diborong Mbak ya sama Ibu, saling melengkapi. Hipnoterapi apakah dilakukan secara etis, medis dan tidak bertentangan dengan agama? Terima kasih. Untuk itu pada Pak Adi dan Ibu Laksmi dipersilahkan. Monggo, Bu Gamayanti. Menurut saya ini pertanyaannya lebih relevan dijawab Pak Adi, Nji. Monggo Pak Adi. Soalnya arahnya ke hipnoterapi semua. Monggo. Oke. Jadi saya jawab singkat ya. Apakah konseling atau sugesti itu bisa melakukan healing? Oh bisa ya. Jadi konseling itu sendiri sebenarnya sifatnya terapeutik. Jadi pada saat klien jumpa terapis, saat wawancara, itu sebenarnya sudah mulai proses healing dilakukan. Karena kan si klien terbuka, dia nyaman, dia bisa cerita kondisinya dia. Ya itu sudah proses healing terjadi ya. Nah terus apakah melakukan hipnoterapi itu semacam mengotak-atik ego personality dan juga otak emosi pada klien? Harus dibedakan ya antara proses hipnoterapi dan kondisi otak klien ya. Jadi hipnoterapi ini kita tidak ngotak-ngatik otaknya klien, otak emosi, limbic sistemnya enggak. Kita hanya mengotak-ngatik bawah sadarnya saja. Nah, komponen bawah sadar itu ada ego personality, ada bagian diri. Butuh berapa sesi? Praktek kami ya biasanya sekitar 1-4 sesi ya kira-kira. Biasanya kalau sudah 4 sesi nggak bisa ya sudah kami bilang kami nggak mampu. 1-4 sesi, satu sesi sekitar antara sekitar 2-3 jam. Kemudian bagaimana metode untuk terapi alergi? Jadi begini, alergi itu yang kami pahami ya, alergi ini adalah karena efek dari imun sistem kan sebenarnya. Ya, jadi saya mau luruskan dulu, saya bukan dokter ya. Jadi saya doktornya 2, tapi saya bukan dokter. Jadi saya belajar dari teman-teman yang dokter. Mereka menjelaskan ke saya bahwa ini karena adalah respon dari imun sistem katanya. Dan dari apa yang kami temukan di ruang praktek biasanya ya, kalau sakit-sakit yang sifatnya fisik itu selalu karena dalam tanda kutip ya, itu ada ulah dari ego personality. Jadi kami akan proses ini bagian diri yang membuat munculnya alergi ini. Dan saya ada mengembangkan sebuah teknik yang saya sebut dengan instant allergy cure ya, IAC. Cuma saya perlu melakukan belum bisa mengajarkan ini ke publik karena ini butuh bukti-bukti empiris ya. Memang saya melakukan terapi dan hasilnya bagus. Alergi telur, alergi udang, alergi dingin, kemudian alergi yang lain-lain itu bisa langsung sembuh, bisa. Ya, mereka setelah di terapi, mereka langsung bisa makan telur dan itu sama sekali tidak ada respon alerginya. Tetapi itu perlu dilakukan uji yang secara lebih mendalam ya. Dan dari pengalaman kami itu bisa. Kemudian apalagi tadi ya? Apakah tidak bertentangan dengan agama? Hipnoterapi tidak begini. Kalau dibilang bertentangan dengan agama dalam konteks apa dulu ya? Jadi hipnoterapi ini adalah ilmu psikologi. Ini cabang dari ilmu psikologi.
Bisa lihat di American Psychological Association (APA), itu divisi ke-30 ya. Kalau praktiknya dilakukan secara tidak bertanggung jawab, jelas ini bertentangan. Misalkan kita sebagai terapis melakukan abuse kepada klien misalnya, itu jelas tidak boleh. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan agama ya. Kemudian apalagi tadi itu dengan medis ya? Apa? Yes. Pertanyaan yang mana itu? Saya kok nggak baca ya. Pertanyaannya yang tadi kaitannya dengan past life regression, Pak. Past life regression, jadi begini. Alergi kulit melalui past regression. Jadi begini, kami hipnoterapis HKI, kami bisa melakukan past life regression karena di kelas hipnoterapi memang diajarkan dan ditunjukkan cara melakukannya. Akan tetapi kami tidak akan melakukan itu by order. Kenapa? Karena past life regression ini cukup sensitif, teman-teman ya. Kami tidak mengatakan ini sesuatu yang salah, tidak, tapi kami tidak mau melakukan by order. Mengapa? Ini masalah iman. Jadi kalau misalkan orang datang ke kita, kemudian secara sengaja kami melakukan regresi ke past life, pertanyaan saya begini, apa betul itu past life? Jangan-jangan itu halu loh. Nah, kalau itu halu bagaimana? Jadi yang kami lakukan adalah apabila muncul regresi spontan dalam tanda kutip ya ke past life, maka kami akan proses itu dalam rangkaian mencari akar masalah. Tapi kami tidak akan secara sengaja orang datang, saya tolong dong ini, saya diregresi ke past life, kami tidak akan melakukan itu. Ini adalah kebijakan kami, jadi kami tidak akan lakukan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini khusus untuk Ibu Gamayanti. Pertanyaan dari Sonya Fitriani. Pertanyaan untuk Ibu Gamayanti. Di materi Ibu menyampaikan bahwa AIDS akan mampu diatasi saat anak kecil dengan sistem pendukung yang membantu. Pertanyaan, 1. Sistem pendukung seperti apa yang dibutuhkan? 2. Bagaimana kita mengetahui anak mengalami traumatik saat itu sehingga tidak menjadi inner child? Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya. Masih ada satu lagi, Bu, sekalian ya. Yang terhormat Dr. Laksmi. Mohon tanya, apakah komunikasi anak ortu yang kurang baik berpengaruh pada ketahanan terhadap distres dari lingkungan? Mohon Ibu Indria Laksmi Gamayanti dipersilahkan. Yang pertama tadi yang mengenai dukungan sosial tadi, sebetulnya ini hanya salah satu. Karena kalau sudah terjadi AIDS dan kemudian terjadi trauma yang dalam, maka tidak hanya dukungan sosial yang harus diperbaiki, tetapi perlu untuk dilakukan untuk menghilangkan atau menghapus trauma ataupun memori yang mendalam tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi. Tetapi support system, dukungan memang sangat-sangat dipentingkan, karena kalau sudah dibantu untuk hilangkan memori negatifnya, tetapi situasi lingkungan tetap sama atau mungkin hal-hal yang menyebabkan tekanan atau stres ataupun trauma tetap terjadi, ya maka hanya akan berputar seperti itu saja, seperti itu ya. Tetapi jelas perlu ada bantuan untuk membersihkan memori, membersihkan hal-hal yang menekan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya ya Pak Narto? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui anak mengalami traumatik saat itu sehingga tidak menjadi inner child? Ada beberapa kriteria sebetulnya pada trauma, antara lain biasanya memang anak akan menunjukkan perilaku-perilaku regresi dan kemudian perilaku-perilaku yang berbeda. Ya, yang destruktif juga. Regresi itu misalnya anak tadinya sudah tidak cengeng, tiba-tiba jadi cengeng kembali, dia sudah berani untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba dia takut dan nggak mau datang ke sekolah lagi, atau dan juga disertai dengan perilaku-perilaku yang lain, menjadi hipersensitif, mudah marah, mudah tersinggung, mudah menangis, mungkin juga mimpi buruk.
tidak mau makan, dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak kriteria yang menunjukkan bahwa anak ini mengalami kondisi yang traumatik atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua lagi pertanyaannya tadi, apa ya Pak Narto? Sebentar. Ibu Laksmi, mohon tanya apakah komunikasi anak ortu Oh yang ya, kurang baik berpengaruh pada ketahanan terhadap distres dan lingkungan? iya, karena komunikasi antara orang tua dan anak itu menjadi fondasi, menjadi dasar bagaimana anak mempersepsikan situasi atau lingkungan luar, lingkungan sosial. Jadi kalau memang di awal komunikasi yang terjalin ini sudah tidak baik, hubungan tidak baik, maka yang terbentuk di awal adalah perasaan tidak percaya atau perasaan yang curiga terhadap luar, lingkungan luar, dan ini pasti akan berpengaruh pada banyak hal. Jadi memang saya kira komunikasi antara orang tua dan anak sesuatu yang paling penting untuk bisa dibina, dibangun mulai dari kecil. Saya kira demikian. Begitu Pak Narto? Matur nuwun. Bertiba gilirannya untuk Bapak Adi. Ini bertubi-tubi pertanyaan, Pak ya. Karena banyak orang yang ingin tahu, keingintahuannya tinggi. Bersyukurlah kalau begitu. Pertanyaan untuk Pak Adi. Dari Pak Bambang Sulistyo, berkaitan bagaimana diagnosis yang didiagnosis dokter menderita schizophrenia, apakah bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Satu, itu schizophrenia. Yang kedua, bagaimana caranya terapi ingin punya momongan? Yang sudah saya tahu, saya saat janin akan digugurkan oleh ibu saya. Itu dari Ibu Irini Herawati. Dan itu dulu Pak. Untuk Ibu Bapak sekalian, sangat baik apabila Ibu Bapak yang berkeinginan untuk bertanya langsung, silakan raise hand. Apabila Ibu Bapak bisa raise hand, bisa bertanya langsung, pastinya Bu Laksmi sama Pak Adi akan lebih mengetahui detailnya. Bagaimana timbre suaranya, nada suaranya. Ya, Oke, silakan yang ingin raise hand. Untuk itu Pak Adi dipersilakan untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Mengenai skizofrenia ya, ini skizofrenia adalah sebuah kondisi yang sangat berat ya Pak ya. Ini hipnoterapis tidak boleh menangani ini, karena ini di luar ranah keilmuannya kami. Jadi saran saya untuk kasus-kasus seperti ini, skizofrenia, kemudian bipolar, kemudian depresi, ini harus ditangani oleh psikiater atau psikolog klinis. Hipnoterapis tidak boleh masuk ke wilayah ini. Oke, nah, hipnoterapis hanya boleh membantu atas izin dari dokter yang menangani atau psikolog klinis yang menangani. Hipnoterapis hanya boleh membantu dari sisi ketenangan, misalkan ada emosi, kita hanya boleh bantu di situ. Tapi kami hipnoterapis tidak boleh menggantikan tugas atau peran seorang dokter atau psikolog klinis. Kami hanya mendukung, melengkapi. Jadi tidak boleh yang utama, kami hanya mendukung. So untuk yang skizofrenia, bipolar, depresi, dan yang berat-berat itu serahkan kepada ahlinya. Ya, hipnoterapis tidak boleh masuk di sini. Ini di luar ranahnya kami, itu yang pertama. Kemudian terapi punya momongan ya. Jadi orang yang tahu bahwa dia pernah mau diaborsi, apakah otomatis itu akan muncul masalah? Belum tentu. Saya punya klien di mana dia pada saat dalam kandungan itu mau diaborsi oleh ibunya. Tapi hidupnya sampai sekarang baik-baik saja, fine-fine saja. Kenapa? Karena pada saat dia kecil ternyata dia mendapatkan kasih sayang cukup yang berlebih malah dari keluarga besar. Hanya ada tetapinya, saya bilang sama istrinya. Di dalam diri suami Anda ini ada semacam bom waktu loh ya. Jadi dia tahu dia dulu pernah mau diaborsi, tetapi saya bilang selama itu tidak terpicu, kondisinya akan baik-baik saja. Apabila suatu saat entah di usia berapa, 30, 50 atau 60 tahun atau 45, tiba-tiba suamimu kok jadi agak aneh, kok nggak seperti biasanya, besar kemungkinan bom waktunya ini sudah terpicu. Sehingga yang tadinya dorman sekarang aktif, sehingga masalah muncul. Ini bisa diproses.
Nah, kalau masalah terapi punya momongan, saran saya adalah nomor satu selalu harus ke medis dulu. Suami istri harus ke dokter, dilakukan pemeriksaan medis. Kalau dokter mengatakan normal, semuanya bagus, ya kemudian diceklah relasinya secara emosional bagus enggak, frekuensi hubungan suami istri ini cukup atau tidak. Nah, kalau semua cara sudah dicoba, ternyata itu kok masih belum bisa, maka besar kemungkinan ada faktor emosi yang bermain di situ. Jadi ya selalu harus ke dokter dulu ya, enggak boleh nanti sedikit-dikit ke hipnoterapis, enggak boleh itu. Demikian Pak Narto, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi, ini dari moderator ya. Guys, Kalau siap. tadi dikatakan dari Pak Adi, kalau schizofren, bipolar, depresi itu bukan wilayah hipnoterapis, Ya. itu wilayah dokter. Namun apabila ada satu keluarga yang mengetahui bahwa anaknya schizofren ataupun bipolar, terus datanglah kepada Pak Adi. Pak Adi, ini bukan masalah schizofren, bukan masalah hipnoterapis, bukan masalah dokter. Hanya saya mohon Pak Adi katakan pada anak saya yang sakit ini, Pak Adi beberapa kali pertemuan silahkan Bapak Adi katakan sembuh, sembuh, sembuh. Nah, begitu bagaimana? Nah, karena apa? Seorang hipnoterapis, ya, hipnotis itu bisa jadi dikatakan pada zaman dulu omongannya mandi, manut opo sak kandane. Halo, gimana coba? Kalau orang sudah punya belief system seperti itu. Jadi Pak Adi juga sebagai dukun ya. Ya, silakan Pak Adi. Oke, Apa jadi pernah begini. ada seperti itu? Saya beberapa kali dimintai tolong oleh teman atau keluarga. Adalah teman yang anggota keluarganya mengalami yang disebut dengan skizofrenia ya. Saya hanya bilang begini, ini saya mohon maaf sekali, ini bukan wilayah saya. Anda perlu ditangani oleh ahlinya. Anda harus ke psikiater. Dan saya biasa merekomendasi ini. Jadi di Surabaya ini kan saya punya teman banyak psikiater ini, senior banyak lah. Ya, saya akan merekomendasi beberapa nama. Anda boleh ke psikiater ini, dia praktiknya di rumah sakit ini, atau yang ini praktiknya di sana. Anda pergi dulu ke mereka, ya, biar dibantu oleh psikiater. Nanti apabila dibutuhkan bantuan saya, misalkan saya bantu untuk relaksasi, itu monggo. Untuk sharing, konseling itu silakan. Tapi penanganannya harus ke psikiater. Memang ada, ini ada teman saya cerita, dia seorang dokter dengan kemampuan hipnoterapi yang sangat bagus di Jakarta. Kemudian psikiater ini sejawatnya beliau itu menangani seorang yang katanya kena skizofrenia. Kemudian setelah ditangani beberapa sesi, sudah bagus kondisinya, maka psikiater ini merekomendasikan si pasiennya ke temannya, yaitu juga teman saya. Dan oleh teman saya dibantu 2 sesi. Nah, yang menyatakan bahwa si pasien ini sudah sembuh atau tidak, itu adalah psikiater. Nggak boleh orang lain, karena kan beliau yang menangani gitu loh. Jadi nggak bisa klien datang ke kami, kemudian sembuh. Saya maunya sih bisa begitu, Pak Narto. Nggak boleh ya, harus ke psikolog klinis atau ke psikiater, harus itu, nggak boleh ke tempat lain. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Pak Narto. Monggo, Bu. Ke psikolog klinis pun, kalau memang klien itu sudah membutuhkan medikasi, maka psikolog klinis pun perlu bekerja sama dengan psikiater. Karena untuk kasus-kasus tertentu memang dibutuhkan medikasi untuk membantu menstabilkan neurotransmitter yang ada. Saya kira begitu, Pak Narto. Hanya kemudian nanti kami melakukan psikoterapi. Dan saya kira sekarang sudah cukup banyak juga psikolog klinis yang juga belajar hipnoterapi klinis. Tetapi biasanya memang dipakai lalu ada beberapa metode bersama-sama. Seperti itu. Iya, Bu. Biasanya belajarnya ke Pak Adi Gunawan, Bu ya? Iya. Iya. Seperti saya juga belajar ke Pak Adi untuk hipnoterapi. Teman saya juga itu, Ibu Nilam katanya belajar juga itu. Betul sekali. Ini dari Ibu Helena. Ditujukan pada silahkan nanti berdua. Selamat siang. Saya mau bertanya. Bagaimana mengatasi anak usia di bawah 6 tahun yang terlanjur sering mengalami psychological abuse dan imprint negatif pada anak. Anak sekarang mudah cemas dan cenderung agresif. Pernah coba hipnosleep, tapi karena masih terjadi psychological abuse dan imprint, hasil hipnosleep menjadi kurang optimal. Dipersilahkan.
Monggo Bu Gamayanti. Oke. Kalau ini anak umur 6 tahun, tentunya asumsinya masih ikut orang tuanya. Sehingga yang perlu digarap dulu adalah orang tuanya. Karena tadi psychological abuse ini asumsinya ya dari cerita ini kan yang melakukan orang tua atau orang dewasa yang lain. Yang mana nih orang dewasa yang melakukan hal itu? Kalau orang dewasa ini di luar orang tua atau guru, tentu saja anak ini betul-betul harus dihindarkan dari orang tersebut. Kalau ini orang tua, pasti orang tuanya perlu dilakukan counseling. Dan tadi, kalau memang ternyata orang tuanya juga sebelumnya mungkin mengalami ACE, sehingga dia tidak mampu untuk mengelola dirinya, maka perlu diterapi. Setelah itu, baru anaknya juga diterapi bersama-sama. Kemudian pada orang tua, saya kira selanjutnya perlu dilakukan konseling dan juga edukasi untuk proses pengasuhan yang baik itu seperti apa. Karena kalau ini tetap terus ada, ya nggak selesai-selesai. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada yang mau ditambahkan, monggo Pak Adi. Sangat setuju dan sangat sejalan Bu Gamayanti. Jadi memang selalu saya sambil bercanda ya, tapi ini ada benarnya juga nih. Saya bilang sama teman-teman saya, intinya ya, apabila ada anak bermasalah, nomor satu yang harus dibereskan tuh harus orang tuanya, harus itu. Karena kalau tidak itu, begini Pak Narto, seringkali ya orang tua itu ya nggak semua, tapi banyak kami jumpai punya mindset sebagai ini mentalitas laundry begitu. Jadi anak bermasalah karena pola asuh atau mengalami ACE di rumah, ya. Kemudian jumpalah hipnoterapis, misalkan, wah ini ketemu Bu Gamayanti, psikolog, hipnoterapis, pasti ciamik ini. Kemudian bilang gini, ini Bu, tolong anak saya dibetulin katanya, diberesin anak saya, begitu kan? Jadi ibarat baju lagi lecet, ya? Benar. Jadi seperti kita ini seperti seperti binatu. Ini baju lecek nih, tolong dibersihkan. Nanti kami sudah setrika, ya, cuci bersih, kasih pewangi, sudah disetrika yang bagus, dikembalikan ke orang tuanya. Di rumah dilecekin lagi sama mereka. Jadi seringkali yang bikin masalah itu adalah orang tua. Ada sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Bessel van der Kolk, itu bagus banget ya. Ini bicara mengenai reenactment. Reenactment itu adalah bagaimana seseorang itu dia akan mengulangi pola yang dulu pernah dia alami pada saat dia masih kecil, atau pola-pola traumatik itu dia ulangi. Kalau dia orang tua yang waktu kecil mengalami ACE, sering-sering mengalami itu, besar kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya selalu. Jadi yang harus dibetulin itu memang orang tuanya, bukan anaknya. Demikian Pak Narto. Iya, memang orang tuanya yang memprogram sejak kecil ya Pak ya. Setuju. Ya, diprogram. Makanya harus hati-hati pada orang tua, pada kita semuanya. Kendalikan mulut kita, kendalikan tangan kita. Mulut bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk. Ya, dari Ibu Rita jawab pertanyaan Ibu Rita sudah dijawab tadi, namun saya bacakan ya Ibu Rita. Apakah hipnoterapi ini dapat menyembuhkan penyakit mental seperti bipolar disorder sampai tuntas sehingga tidak tergantung lagi dengan obat-obat psikotik seumur hidup? Jika iya, perlu berapa sesi? Tadi sudah dijawab oleh Pak Adi, Ibu. Dari Pak Edwin, ini pertanyaan gampang sekali jawabannya. Pak Adi tinggal sambil merem, sambil jalan-jalan sudah hafal. Di manakah alamat hipnoterapi ini? Yang kedua, apakah ada wilayah Tangerang Selatan? Mohon informasi. Ini dari Pak Edwin. Nah, alamat itu ya, yang halo, selamat sore. Permisi bertanya. Tadi ada dinyatakan banyak dampak negatif dari trauma masa kecil. Apakah itu sifatnya pasti berlaku untuk semua orang? Atau ada faktor lain? Misalnya hanya bila kebetulan anak sifatnya sensitif. Karena sepertinya ada kasus-kasus di mana masa kecil seseorang begitu berat dan traumatis, tetapi saat dewasa tidak menghalangi orang tersebut menjadi sukses. Sepertinya juga bahagia. Untuk itu dipersilahkan Pak Adi, pertanyaan tentang alamat hipnoterapi dan adakah yang di wilayah Tangerang.
Oke, jadi begini ya, banyak sih sebenarnya hipnoterapis itu ya. Jadi teman-teman saran saya adalah bisa googling lah. Teman-teman bisa lihat ya banyak rekan sejawat hipnoterapis itu banyak. Jadi tidak harus dari AHKI ya, dari organisasi lain juga banyak yang bagus-bagus ya. Apabila misalkan secara spesifik yang ingin ditanyakan adalah hipnoterapis yang di bawah naungan AHKI ya, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, monggo nanti bisa kontak ke kantor AHKI di Surabaya. Bisa di googling, masuk di www.ahki.or.id, nanti bisa kontak di sana, nanti staf kami akan memberikan nama yang direkomendasikan di sana, begitu Pak. Iya. Iya, kalau di Jakarta kayaknya ada Prahipti atau ada teman-teman Prahipti yang ada di sini juga. Ya, silahkan. Untuk itu yang tadi Pak kaitannya dinyatakan adakah tadi ada dinyatakan dampak negatif dari trauma masa kecil. Maksudnya bagaimana? Apakah? Tadi dinyatakan pertanyaannya, tadi ada dinyatakan banyak dampak negatif dari trauma masa kecil. Ya. Apakah itu sifatnya pasti berlaku untuk semua orang? Atau ada faktor lain, misalnya hanya kebetulan atau anak sifatnya yang sensitif? Ada banyak faktor ya dari pengalaman saya membantu klien. Ada banyak faktor ya. Ada orang yang pada saat dia masih kecil itu dia mengalami kondisi yang cukup traumatik, tetapi seperti yang tadi Bu Damayanti sudah jelaskan, ada lingkungan yang mendukung. Jadi ada dukungan sosial. Misalnya dia mengalami pengalaman traumatik, tetapi orang tuanya misalkan dibully, tapi ada orang tuanya yang membantu, kemudian ada juga yang bisa membantu menyelesaikan kondisi emosional yang kurang baik ini. Jadi kalau misalkan itu bisa dibantu diselesaikan, dia mendapat dukungan yang cukup, besar kemungkinan tidak akan menjadi pengalaman traumatik. Dia akan menjadi pengalaman traumatik apabila, berdasarkan definisi yang tadi sudah dijelaskan, ada sebuah kejadian, ada memorinya, dan ada emosi negatif intens yang lekat di situ. Apabila emosi negatif ini bisa kita netralisir, ya, maka ini hanya tinggal memori dan ini tidak akan berpengaruh pada individu. Monggo Bu Damayanti. Saya kira saya sepakat ya dengan Pak Adi. Jadi secara umum sebetulnya pengalaman traumatik masa anak atau age itu pasti ada dampaknya. Hanya kemudian di dalam prosesnya kan orang itu berdinamika ya. Selain ada cukup banyak faktor yang berpengaruh, faktor pendukung, kemudian juga memang hal-hal yang lain termasuk bawaan, kepribadian bawaan dan sebagainya itu ada, tetapi kemudian tentu saja juga dinamikanya sendiri. Ketika dia di dalam prosesnya lalu banyak mengalami pengalaman-pengalaman positif juga, maka pengalaman negatif itu bisa tertipiskan begitu ya. Mungkin tidak hilang sama sekali, tetapi tidak muncul sangat kuat akibatnya. Atau dalam kata lain, orang ini ketika sudah dewasa, kemudian dari proses pengalamannya, ini kemudian bisa mengatasi hal-hal yang tadi dirasakan tidak menguntungkan. Tapi pasti kalau ditanya ada dampaknya, menurut saya ada.